أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Webinar eksklusif persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah dipersilahkan Ustazi. Jazakallah khairan Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Semua nikmat tetap kita terima, baik saat kita taat bahkan sedang maksiat, kita tetap dapat nikmat dari Allah. Oleh karena itu, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan kita, idola kita yang kita ingin satu surga bersamanya kelak. Maka dari itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah ya Bunda, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Semoga selalu Allah sehatkan, semoga selalu Allah jaga, Allah ridhoi, Allah lindungi, Allah bersamai, sehingga terus istiqomah dalam perjalanan hidup di atas keimanan, dan terus istiqomah menebar kebermanfaatan sekaligus membesarkan nama Allah di setiap langkah dan nafas kita. Ya, karena manusia sejatinya la haula wala quwata, tidak punya daya dan upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun illa billah, kecuali bersama Allah. Berarti kesimpulannya kalau lagi lemes-lemes, lagi letoy-letoy, lagi nggak bergairah, dipertanyakan kemana Allahnya. Ya, karena la haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali bersama Allah. Jadi kalau hari ini ada yang datang ke saya, Ustadz kok saya lagi letoy lah, lagi lemes, lagi nggak bergairah, berarti Allahnya kemana? Ya. Baik, apa kabar Bu Dia, Bu Sporini di Tegal? Sehat-sehat terus ya Bu ya? Ibu Zalia, Ibu Safera, Ibu Vivi di Surabaya, Ibu Sonya di Tangsel, Insya Allah Bu. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ibu Rina di Tangerang, Pak Agung Wijayanto, apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak. Ibu Jul Hidayatus Sa'diyah, Ibu Sumarmi di Brebes, Ibu Utari di Tanjung Priuk, Ibu Sri Mulyani di Gorontalo, Ibu Wiwit, Ibu Lutfi Nurhapsari di Cilacap, Ibu Sarwati di Lembang, Ibu Welda di Pasaman, Ibu siapa lagi nih ketutupan ya. Dan Ibu Mahisa Buana di Cimahi, Ibu Adia Adlaida Malik di Jambi, Ibu Fatris, Ibu Ira Rahmayani, Ibu Citra di Semarang, siapa? Ibu Tika Kartika, Ibu Feni Nurlita Nur Jamiah, Ibu Rinawati, Ibu Dian di Cikarang, Ibu Silvira di Bukit Tinggi, Ibu Eri Palembang,
Ibu Dwi Putri Tangerang, Ibu Kiswa di Nusa Tenggara Timur, Ibu Dila, Ibu Gita Pradnya Paramita. Tetap nggak boleh ya Bu ya. Saya hari Jumat, insya Allah ke Bandung. Dan insya Allah saya ajak istri dan anak-anak saya. Ibu Gita pengen banget nyupirin istri dan anak saya. Saya bilang nggak boleh. Bu Gita nanti ngerjain yang lain aja. Ibu Fitriani di Jakarta, Ibu Yuli di Pemalang, Ibu Elmi Faridah, Ibu Iis SOS, SOS, maaf SOS, Ibu Iis, ya, Ibu Farida di Jakarta, Ibu Sri Ayuningsi, Ibu Siti Mansyah, Ibu Mas Rukiah Siregar dan lain-lain yang Allah izinkan belum on cam nggak apa-apa, tapi mohon maaf saya panggil yang on cam dulu ya. Insya Allah hari Jumat dan Sabtu, insya Allah ya. Jumat Sabtu saya ada di Bandung dan hari Jumat pagi acaranya di mana ya di Bandung. Pokoknya saya naik bus turun di Padalarang terus katanya dijemput 45 menit dari situ. Nah, saya nggak tahu di mana itulah, nurut aja. Oh di Dadali, Dadali itu. Di Dadali. Yang di Bandung yang mau merapat di Dadali silahkan. Ya insya Allah kita bisa silaturahmi berhalal bihalal dengan jamaah dari Rumah Muslim dan Meaningful Ways ya. Karena ada yang kemarin hadir pagi, hari ini udah hadir lagi nih. Bu Dia, Bu Zalia, Bu Safera, Bu Murdaning sini kemarin hadir. Hari ini hadir lagi, Masya Allah ya. Baik, Ayah Bunda, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik menurut saya. Yang pertama, yang yang diberi judul Perang Batin. Perang Batin. Kenapa bisa terjadi perang batin? Nah, ini yang harus kita pelajari sama-sama. Ya, kita pelajari sama-sama, kita cari ilmunya di dalam Quran sama-sama. Pertama, kita buka dulu satu ayat penting ya, yaitu Ibu Diah Pusporini boleh baca surat 16 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Makasih Ustaz. Terima kasih Bu Diah. Ini informasi awal dari Allah. Ya, Allah bilang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Tapi Allah memberikan tiga ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lihat ayah Bunda, yang Allah kasih itu tiga, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Allah nggak bilang Allah memberikan akal ya Bapak Ibu ya. Menariknya di sini Allah nggak nyebut Allah memberikan akal, enggak. Allah menariknya adalah Allah memberikan pendengaran, penglihatan, lalu hati. Akal ada di mana? Akal adalah alat bantu yang Allah beri untuk merespon informasi yang kita dengar lewat pendengaran dan penglihatan. Jadi menurut buku The Hero with Thousand Faces ya, informasi itu diterima oleh pendengaran, diterima oleh penglihatan, lalu diproses tuh yang sama yang namanya akal. Akal itu nanti baru nih kalau akal nerima, baru diyakini oleh hati, baru diterima oleh hati. Kalau akal mikir, hatinya nggak terima, nggak ketemu nanti. Jadi yang menarik ayah bunda, Allah nyebutinnya tuh bukan akal ya, Allah nyebutinnya tuh pendengaran dan penglihatan. Lalu pasangannya hati. Oke. Jadi akal bisa bekerja kalau pendengaran dan penglihatan kita tuh mau dipakai gitu. Ya, mau dipakai. Kalau nggak mau dipakai kira-kira bisa apa nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Allah bilang kita baca surat Al-Baqarah ayat 18. Surat 2 ayat 18 Bu Zalia silakan. Ustaz. Oke. Jazakumullah khairan Ustaz. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 18. Artinya, mereka tuli, bisu, dan buta,
sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Ya, terima Barakallahu kasih. fiik, jazakumullah khair Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rahmna bil Quran. Terima kasih Bu Zalia. Makanya lihat, Allah bilangnya kalau kita nggak mau pakai ya, nggak mau pakai pendengaran, nggak mau pakai penglihatan, maka kita nggak bisa pulang, nggak bisa kembali. Summum bukmun, bahkan umyung, bahkan mulut nggak mau berbicara. Jadi ya, sekali lagi yang disebut bukan akal, yang disebut adalah pendengaran, penglihatan. Dan ini bekal kita dalam menghadapi hidup. Bekal kita dalam menghadapi hidup. Akal nggak akan pernah bisa bekerja kalau kita nggak pernah mau mendengar, nggak pernah mau melihat. Nggak pernah mau mendengar, nggak pernah mau melihat. Dan yang harus dipahami oleh kita semua ya, yang harus dipahami oleh kita semua bahwa pendengaran dan penglihatan itu menjadi sumber informasi utama bagi kita ya. Ya, dan tiap hari kita akan terima tuh informasi-informasi itu. Tiap hari yang berangkat kerja, matanya melihat, telinganya mendengar, dapat ilmu. Ya, yang berangkat sekolah, matanya melihat, telinganya mendengar, dapat ilmu. Dan itu diproses terus sama prosesor kita yang disebut sama akal. Coba kalau ibu berangkat kerja terus tidur, dapat informasi apa kira-kira? Nggak bakalan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Makanya ya Bunda semua, sebetulnya, tanda-tanda orang baik itu, tanda-tanda orang baik itu salah satunya adalah karena dia mau mendengar. Jadi hari ini orang kebanyakan berpikir tanda kebaikan itu adalah karena dia punya harta, dia punya kerjaan, punya bisnis, punya jabatan. Wah, itu dianggap tanda kebaikan ya. Sehingga kita sering menyandarkan ke mereka, lihat no, jadi kayak dia. Lihat no, kayak anaknya si Fulan. Karena kerjanya bagus, gajinya besar. Kita selalu disandarkan ke sana. Padahal menurut Allah, tanda kebaikan adalah bisa mau mendengar. Silakan Bu Safera di surat 8 ayat 23. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, terima kasih Bu. Kata Allah, kalau di dalam hatinya ada kebaikan, maka Allah buat jadi mampu mendengar, jadi bisa mendengar. Tapi ada orang-orang yang bisa mendengar, tapi tetap aja nggak mau dengar, bahkan berpaling. Nah, ini nanti setengahnya kita bahas belakangan ya. Yang mau saya kasih tahu dulu adalah Allah bilang walau alimallahu fi qulubihim khairal asma'ahum. Ini setengah pertama yang harus kita pahami bersama. Kalau Allah tahu di dalam hatinya ada kebaikan, maka pasti akan dibuat dapat mendengar. Ini dulu yang mau saya sampaikan. Meskipun ada orang-orang di kemudian hari, ya ada orang-orang yang meskipun dia dengar, tetap dia nggak mau, tetap dia nggak mau mempraktekkan, nggak mau ikut, bahkan berpaling dan memalingkan orang lain. Sudah dia berpaling, memalingkan kepada orang lain. Inilah yang akan kita bahas nanti. Kenapa terjadi pertengkaran seperti itu kan? Dia dengar, tapi dia tetap berpaling. Nah, ini yang perlu kita pelajari nanti. Ya. Yang pertama, tanda kebaikan adalah karena kita mau mendengar. Yang kedua, tanda ketaatan pun sebetulnya karena kita mau mendengar. Ada di surat 6 ayat 36. Boleh Ibu Vivi di Surabaya minta tolong baca surat 6 ayat 36. Bu Vivi bisa? Saya sudah bantu unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah
kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Bu Vivi, barakallahu fiik. Lihat ayah Bunda. Innama yastajibul ladzina yasmaun. Sesungguhnya yang mau taat perintah Allah adalah yang mau mendengar. Tuh. Tapi orang yang hari ini nggak mau mendengar, Allah kiaskannya dengan orang-orang yang mati, ya kan? Yang mati apanya kira-kira? Ya, mungkin bukan telinganya yang tidak bisa mendengar, tapi yang mati adalah hatinya nanti. Tuh. Jadi yang harus kita pahami bersama, Allah memberikan kita pendengaran dan penglihatan sebagai sumber informasi, dan Allah memberikan hati, ya. Jadi jangan diberantemin dulu nih antara akal sama hati. Inilah yang terjadi di perang batin kita kan, antara akal sama hati gitu. Padahal Allah cuma memberikan pendengaran dan pendengaran dan penglihatan, lalu Allah kasih hati kepada kita. Harusnya pendengaran dan penglihatan itu nanti disandarkan dengan hati. Jangan diaduin sama akal. Kalau diaduin sama akal ya jadi berantem memang. Kita lihat buktinya ya. Kita lihat buktinya ya. Ibu Susina Harun di Bogor. Boleh baca surat 50, surat Qaf ayat 36-37. Surat apa Ustaz? Maaf. Surat 50, surat Qaf, surat 50 ayat 36-37. 36, 37, 50. Ya. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Ya, stop dulu sebentar, Bu. Ini Allah lagi memerintahkan kita disuruh memperhatikan, ya. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan. Allah sudah membinasakan banyak umat. Kita disuruh memperhatikan. Lihat ayat 38-nya, ayat 37-nya, Bu. Silakan, Bu. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Nah, terima kasih Bu Susina ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Lihat, Allah sudah memberikan pelajaran, suruh melihat berapa umat yang sudah dibinasakan. Dan Allah bilang inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di kisah-kisah tersebut, di kejadian-kejadian tersebut merupakan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati, Bu. Ya kan? Bukan punya akal dulu yang disebut sama Allah nih. Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a, atau dia mau mendengar. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi hari ini sebetulnya modal kita utama itu memang hati. Cuma hari ini manusia lebih banyak pakai akal. Ya kan? Inilah penyebab perang batin sebetulnya. Kenapa hati dan akal itu memang pasangannya, ya, lawannya. Kalau kita hari ini mengandalkan akal, coba dah. Orang hari ini kan kerja mengandalkan akal, ya. Kalau coba aja ibu tanya, bapak, ibu, ayah, bunda tanya semua ke siapapun. Kalau duitnya kurang, kalau income-nya kurang, ngapain? Coba itu kan. Ngapain sih kalau income kita kurang? Mayoritas secara umum akan menjawab dengan akal apa dengan hati kira-kira? Dengan akal apa dengan iman kira-kira? Coba jawaban akal yang paling sering muncul apa kira-kira, Bu? Silakan, Bu. Coba mereka akan jawab apa dengan akalnya? Kalau income-nya kurang. Bahkan orang beragama sekalipun, kalau income-nya kurang, apa kira-kira yang pertama kali akan dilakukan? Objekan baru, tuh kan? Apalagi Bu kira-kira, Bu? Cari kerja lembur, objekan apa tambahan, ya Bu. Tuh itu kan akal semua yang hari ini didahulukan kan? Padahal Allah sudah menceritakan dengan jelas di Al-Quran. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di semua kisah-kisah yang Allah ceritakan, di semua kejadian-kejadian masa lalu, kata Allah, ladzikra, sungguh merupakan peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi mereka-mereka yang punya hati dulu. Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a,
wa huwa syahid. Atau dia mau pakai pendengarannya dan dia juga mau melihat. Hari ini coba kalau orang yang dinasihati terus nggak mau denger kan, mereka dibilang udah nggak mau tahu, udah saya nggak mau lihat lagi, kan begitu ya Bu ya. Makanya kalau udah jatuh cinta itu kan terasa cinta itu buta, katanya begitu ya. Cinta itu buta, bahkan rasa aja dia nggak bisa lihat lagi. Sampai apa itu yang namanya rasa coklat itu apa Bu? Itu sih sudah terlalu gelap mata ya, saking cintanya begitu kok yang tadi itu jadi terasa coklat kan. Tuh. Iya. Jadi disebut juga mau bisa lihat. Saya nggak tega nyebutnya, ya kan? Love is blind katanya. Iya. Sebetulnya bukan 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 matanya yang buta, tapi dia sudah tertutup hatinya. Kalau sudah terlalu cinta, terlalu benci, ya kan? Coba. Ada nggak kisah bukti di dalam Qur'annya? Kita lihat dulu ya, Bu Murdaningsih. Terlalu benci, terlalu cinta, bisa bikin buta. Ini udah dicontohkan sama Nabi Yakub sebetulnya. Surat 12 ayat 87. Coba. Ibu Murdaningsih di Bandar Tinggi. Surah 12:87. Surah Yusuf ya Ustaz. Ya, surat Yusuf ayat 87. Surah Yusuf ayat Maaf. 12:84, Bu. Maaf, 12:84 kalau nggak salah. Coba. Apa? Kalau nggak 86 ya. Kalau nggak 84, coba admin 86 turunin dulu deh. Oh iya dia nih, ayat 86, 86. Oh bukan, 84 betul 84, sorry. Nah, ini dia, matanya menjadi putih. Silakan, Bu. Silakan Bu Murdaningsih 12:84, maaf. Baik Ustaz. Yang di layar betul ini ya Ustaz ya? Ya, betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang ke-12 ayat 84 yang artinya, dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Terima kasih Bu Murdaningsih. Lihat, ini contoh dari Allah kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nabi loh, Bu. Kalau kita kan bukan nabi ya. Bahkan di level nabi saja terlalu marah, terlalu sedih, buta juga gitu ya. Tapi ini Nabi Yakub diceritakan butanya buta fisik ya. Kalau kita mungkin butanya bukan buta fisik, terlalu marah, terlalu sedih, butanya buta objektivitas, betul nggak? Coba kalau udah terlalu marah, kita dijelasin apapun dia nggak gitu loh, nggak mau tahu ya kan? Terlalu marah, terlalu sedih, nggak mau tahu lagi. Pokoknya aku sudah disakiti. Wah, aku kan punya hak untuk bahagia, sementara aku disakiti berkali-kali. Coba, sehingga buta objektivitas. Bahkan gara-gara buta objektivitas ini bisa mengeneralisasi kan. Besok-besok begitu misalnya gagal bisnis. Lalu gara-gara gagal bisnis yang pertama, buta objektivitasnya dia mengeneralisir semua partner bisnis. Enggak lah, bisnis penjahat semua. Nah, ya. Termasuk politik katanya. Politik mah kotor, penjahat semua. Padahal tempat lain ada yang kotor juga nggak? Ya ada gitu ya. Jadi jangan sampai buta objektivitas. Terlalu marah, terlalu sedih akan buta. Yang kedua terlalu cinta, terlalu senang, terlalu terlena, buta juga. Percaya enggak? Boleh Bu Gita. Wah, pas banget ayatnya sama Bu Gita ini. Surat 12 ayat 31. Surat 12 ayat 31, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf,
keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bu Gita. Khair, Wayak, Ustaz. wayak. Ini kisah bagaimana Nabi Yusuf yang ganteng banget Bu ya. Saking dicintai, saking disukai sama ibu-ibu sosialita ya kan. Ibu-ibu arisan ya kan. Nabi Yusuf lewat mereka sampai tidak sadar mengiris tangannya sendiri kan. Bukannya memotong buah malah ngiris tangannya sendiri coba. Terlalu cinta juga kan buta jadinya, betul nggak Bu? Terlalu cinta akhirnya jadi buta dan menyakiti diri sendiri kan. Coba aja dah. Saya pernah Kang Reza, ada orang kaya baru pertama kali beli mobil Alphard. Saking sayangnya sama mobil Alphard ya, sama mobil mewah itu dulu 1,5 miliar dia beli. Ya. Dia punya anak, anaknya umur 3 tahun. 3 tahun apa 2 tahun lagi aktif-aktifnya. Jadi sambil naik mobil tuh sambil disuapin makan. Ya karena anaknya lelaki loncat sono loncat sini segala macam, tiba-tiba makanannya tumpah. Makanannya tumpah, bapak ibunya marah. Kenapa? Karena berpikir mobilnya jadi kotor, jadi bau dan lain-lain. Diomelin tuh anaknya. Setelah itu apa coba? Setelah marahin anaknya, apa yang terjadi? Bapak ibunya nangis sendiri kan, nyesel. Saya baru ngomong tuh, Bapak lebih cinta anak apa lebih cinta mobil? Cinta anak. Kalau cinta anak, kenapa? Sepertinya mobil lebih utama daripada anaknya. Nah, namanya anak umur 2 tahun ya Bu. Coba kalau anaknya segede Kang Reza gitu kan, sampai di dalam mobil, loncat sana loncat sini dimarahin, pantes ya kan? Coba, ya kan? Ya kan? Coba kalau umur 2 tahun loncat sana loncat sini, ya dia nggak ngerti, dia lagi seneng juga, dia taunya mengekspresikannya dengan cara itu. Lalu kalau kita omelin pada akhirnya coba orang tuanya kan nangis sendiri kan, karena itu menyakiti diri sendiri. Belum lagi kisah seorang bapak yang tanpa sadar menghajar tangan anaknya. Pernah dengar nggak Bu? Waktu anaknya itu nulis I love you daddy, tapi di mobil, di bodi mobil. Nulisnya bukan pakai pulpen, bukan pakai spidol, pakai obeng. Iya kan? Pakai obeng. Pakai paku ya, pakai paku. Akhirnya jadi lecet kan. Yang ditulis tuh I love you. Bapaknya saking marahnya dihajar tangannya, tangannya terpaksa harus diamputasi ya. Begitu anaknya sadar, anaknya bilang sama bapaknya, ayah kapan tanganku tumbuh lagi? Coba. Bapaknya stres, akhirnya bunuh diri kan. Coba bayangkan. Jadi ayah bunda semua, terlalu cinta, terlalu benci, ini jadi masalah. Kenapa? Sebetulnya bukan jadi buta, karena nggak mau mikir. Betul nggak? Allah kasih akal untuk alat bantu, sumbernya adalah pendengaran dan penglihatan. Tapi akal jangan dikasih bekerja sendiri. Akal tuh harus didampingi sama hati. Nah ini dia nih. Oke, kita kita lihat ya. Kita lihat kan Allah memberikannya hati kan. Karena alat bantu akal itu adalah pendengaran dan hati. Pendengaran dan penglihatan itu untuk informasi, akal mengelola informasi. Tapi Allah memberikan hati. Hati inilah sebagai pengawas dari akal. Hatilah yang jadi pengawas dari akal. Manusia kalau nggak mikir, Allah marah juga. Betul, Allah marah. Boleh Bu Sonya, boleh baca surat 8 ayat 22 dulu. Surat 8 ayat 22. Sudah saya unmute, Bu? Bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Oke. Bu, boleh bantu baca Arabnya, Bu? Inna syarrad dawabi indallahi summum bukmul lazina ya'qilun. La ya'qilun. Oke, terima kasih Bu Sonya. Allah bilang inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ya adalah as-summul bukmul, yaitu orang-orang yang mentulikan telinganya dan menutup mulutnya. Alladzi la ya'qilun, yaitu orang-orang yang nggak mau mikir.
Layak kilun itu bukannya nggak mengerti ya Bu, tapi nggak mau mengerti, nggak mau mikir. Ya. Jadi orang-orang yang nggak mau mikir itu bukan orang-orang yang nggak pakai akalnya loh ya Bu. Orang-orang yang nggak mau mikir adalah orang-orang yang udah nggak mau denger, nggak mau lihat, nggak mau mempelajari. Tuh. Padahal faktanya harus dilihat dulu kan. Ya, ini makhluk paling buruk di sisi Allah. Bukan yang nggak punya akal, bukan yang nggak bisa mikir, tapi yang nggak mau mikir. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya nggak dipakai, dia punya penglihatannya nggak mau dipakai, dia punya mulut dia nggak mau baca lagi tuh informasinya. Ini kata Allah, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi bukan yang, mohon maaf ya, saya bukan ngomong kasar, bukan. Kalau ada orang yang bodoh memang nggak bisa mikir, itu lain cerita loh Pak. Ya, memang dia nggak punya informasinya apa-apa, sehingga dia nggak bisa mikir. Contoh nih, contoh. Ini saya yakin 465 orang informasinya sudah sama ya. Tapi ditulis aja di komentar ya. Apapun makanannya, minumnya. Nah, tuh udah teriak tuh Bu Sri Mulyani tuh. Tapi ada nggak anak sekarang yang kalau kita ceritain ini mereka tahu? Coba. Karena iklan ini kan sudah lama lewat. Betul nggak? Artinya kalau orang-orang itu belum pernah dengar informasinya, bisa nggak akalnya merespon? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka yang bukannya nggak mau mikir, bukannya yang bodoh, bukan, tapi yang nggak mau mikir. Apa ciri nggak mau mikir? Sumul bukmun, as-sumul as-sumu dan al-bukmu. Mereka yang mentulikan telinganya lalu tutup mulutnya. Alladzi la yaqilun, yaitu orang-orang yang udah nggak mau mikir lagi. Coba. Mentang-mentang udah pinter, udah hebat, nggak mau mikir lagi. Mentang-mentang udah punya jabatan tinggi, nggak mau mikir lagi. Mentang-mentang sudah punya dihormati orang, nggak mau mikir lagi. Apalagi Kang Reza nih bahayanya. Udah dipanggil ustadz, nggak mau mikir lagi. Coba bayangkan. Ini kan gampang sekali terlena kan. Nggak mau ikut belajar lagi. Jadi yang bikin hari ini kenapa sering terjadi konflik? Karena kita berhenti berpikir. Hatinya kurang ilmunya, sementara akalnya merasa sudah cukup ilmu. Perang dong, bener nggak? Karena ilmunya akal itu sama ilmunya hati beda. Ya, dan kita lihat lagi satu lagi, Bu. Siapa lah ya? Bu Sarwati di Tangsel. Boleh Bu baca surat 8 ayat 24 dulu sebelum kita lanjutin ke ininya dulu. Saya mau mempertegas dulu tentang akalnya dulu. Ya. Dari tadi ini masih area akal nih. Karena hari ini manusia kan 100%, 99% kayaknya akal lebih dahulu daripada iman. Oke, silakan Bu Sarwati. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Sarwati. Lihat di ujung ayatnya. Allah bilang, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah membatasi antara, kalau di situ diartikan manusia ya. Mar'i itu pasangan, Bu. Mar'ah itu pasangan. Pasangannya hati apa Bu kira-kira Bu? Ya. Allah kan di situ sebutnya wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah membatasi antara hati dan pasangan hati. Ya, pasangan hati ya akal. Betul nggak? Kan makanya sering berantem kan antara hati sama akal. Hati saya sih begitu, tapi akal saya gimana coba? Ya kan? Iya, secara hati benar begitu, tapi kan akalnya itu begitu. Dan ingat, Allah itu membatasi antara akal dan pasangannya, antara hati dan pasangannya. Makanya sejahat-jahatnya orang tua, sejahat-jahatnya koruptor, nggak mau anaknya korupsi. Sejahat-jahatnya bapaknya bapaknya penjahat sekalipun gitu ya, anaknya pesantrenin. Pernah dengar nggak? Bapaknya ngerampok, anaknya ternyata di pesantren. Kalau kita tanya, Pak, kenapa Pak bapak anaknya di pesantren? Saya kan nggak mau anak saya kayak saya. Itu artinya kan di lubuk hati yang paling dalam dia mengakui perbuatannya salah, kan begitu ya Bu? Ya. Jadi ini yang harus dipahami bersama. Hari ini kita lebih sering berpikir dengan akal,
Padahal akal itu adalah tempat mengelola informasi saja terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sebetulnya informasi-informasi yang Allah kasih itu harusnya didengar, dilihat, lalu divalidasi oleh hati, Bu, sebetulnya. Akal itu memang memproses yang kita dengar, yang kita lihat diproses sama akal, tapi harus divalidasi dulu sama hati. Tuh. Ya, harus divalidasi dulu sama hati. Makanya kalau versinya Allah, versinya Quran, berpikir itu bukan dengan akal, tapi berpikir dengan hati. Silakan baca surat 22 ayat 46. Boleh Bu Yusnovitawati di Pondok Gede. Ayat berapa Ustadz? Surat 22 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, terima kasih Bu Yusnovitawati. Surat 22 ayat 46. Ibu kalau baca Arabnya baru nyambung. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Qulubun yaqiluna biha. Bukankah Allah sudah memerintahkan kita untuk jalan-jalan, keliling, lihat informasi. Agar apa? Fatakuna lahum, agar qulubun yaqiluna biha, agar hati mereka yang memikirkannya. Coba. Hati yang berpikir harusnya, bukan akal. Akal itu sekali lagi ya. Akal itu prosesor, Bu. Informasi yang didengar oleh telinga, informasi yang dilihat oleh mata itu diproses sama akal. Harusnya divalidasinya oleh hati. Nah, tapi kata Allah bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tuli, tapi hatinya yang buta. Maksudnya hatinya buta gimana? Hatinya nggak punya ilmunya, Bu, untuk memvalidasi. Kalau nggak punya ilmunya untuk memvalidasi gimana? Gelap kan? Jadi nggak tahu kan? Tuh. Ya. Silakan Pak Ahmad di Jaksel mau berangkat kerja. Jadi yang hari ini nggak bisa kenapa hatinya tidak bisa memvalidasi? Karena hatinya buta. Buta dalam artian apa? Nggak tahu ilmunya, Bu. Makanya kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak bisa memvalidasi. Bener apa salah? Bener apa salah? Bener apa salah? Ya kan? Surat 8, 22, 24. 46 itu surat 22 ya, bukan surat 8. Surat Al-Had surat 22 ayat 46. Tuh. Nah, sekarang kita harus sama-sama pahami bersama ya, Bu. Akal itu lebih sering dapat ilmu, lebih sering dapat informasi, sementara hati jarang. Betul nggak? Kita kan sering dengar kan? Coba kita lihat datanya ya. Ibu Sri Mulyati boleh baca. Tadi belum baca kan Bu Sri kan? Bu Sri Mulyati boleh baca surat 39 ayat 18. Iya, betul. Boleh Bu Sri Mulyati. Bisa? Saya sudah bantu unmute. Iya betul Bu. Memang berpikir itu di hati, bukan di akal. Makanya ada pepatah begini, al-aqlu fis sudur, akal itu di dada. Tuh. Ya, oke. Sekarang kita kita buka dulu teori-teorinya ya. Nanti biar ketemu nih poinnya. Yuk. Bu Sri Mulyati silakan. Surat 39 ayat 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Terima kasih Ustadz, semoga Allah muliakan bahagiakan. Oke. Terima kasih Bu Sri Mulyati, terima kasih. Surat 39 ayat 18 coba. Alladzina yastami'unal qawla. Manusia itu sering mendengarkan perkataan, tetapi yang istimewa, yang mendapat petunjuk, yang punya akal sehat, ulul albab adalah
Fayattabi'una ahsanahu, yaitu yang mengikuti perkataan yang paling baik. Ya, ulaika ladzina hadahum hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Jadi yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Tuh. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah tahu belum perkataan yang paling baik itu apa? Hari ini kan kita mendengarkan perkataan kan, perkataan teman, perkataan orang, perkataan artis, perkataan bos kita, perkataan orang tua kita, betul nggak? Ya kan? Apalagi kalau teman baik yang dianggap bro, dianggap sis. Kalau ngomong apa aja didengerin nggak kira-kira? Padahal apakah pasti benar tuh omongan teman itu? Tuh. Akal kita sering denger tuh. Ya, bahkan naik angkot sebelah orang ada ngomong, dia ngomong terus kita langsung mikir, oh benar juga ya tuh. Padahal omongan dia pasti benar nggak? Belum tentu tuh. Inilah yang sering bikin berantem. Kenapa? Harusnya berpikir pakai hati, tapi akal dibebaskan untuk mencari informasi sendiri. Kenapa? Karena memang kita nggak mungkin bisa nutup kuping, nggak mungkin, nggak bisa mungkin tutup mata, nggak mungkin. Ya, saya harus jujur juga sama diri saya sendiri bahwa meskipun saya nggak pernah nonton gosip, nggak pernah nonton infotainment, tapi kedengeran aja itu, ya. Ada kasus kemarin politisi ternyata katanya pernah selingkuh, ya kan? Mau tes DNA, kedengeran tuh. Dan saya nggak bisa tutup kuping. Ya. Padahal saya nggak nonton, Kang Reza. Saya tuh nggak pernah nonton infotainment, nggak pernah nonton apalagi itu, ya silet. Kita bahas setajam silet nggak pernah. Tapi kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Ternyata Mbak Im Wong bercerai sama istrinya, ya kan? Saya dengar juga itu. Ya. Nyampe aja beritanya. Kenapa? Karena kita hari ini memang selalu mendengar perkataan, tapi belum tentu mengikuti yang paling baik. Apa yang paling baik? Ada di ayat 23-nya. Boleh dibaca oleh Ibu Irda Said. Surat 39 ayat 23. Surat 39 ayat 23. 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Irda. Ayah Bunda lihat. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Kitab mutasyabihat. Kitab yang sangat jelas. Allah katakan, sampaikan berulang-ulang. Ya, orang-orang yang punya rasa takut, orang-orang yang takut kepada Allah gemetar tuh kalau ngedenger ayat Quran. Tapi setelah itu jadi tenang. Ya, Bu. Sekarang pertanyaan saya, Bu, kenapa sih sering terjadi perang batin? Kira-kira bisa nyimpulin nggak sampai sini? Karena kita sering mendengar perkataan-perkataan, tapi jarang mendengar perkataan paling baik, betul nggak? Ya kan? Sehingga hati kita nggak punya ilmunya untuk memvalidasi. Hati kita nggak punya ilmunya untuk mengcounter perkataan-perkataan tadi. Ibu hari ini melihat, oh harus child free, oh iya juga ya child free ya tuh. Tapi nggak punya ilmunya di dalam Quran perkataan terbaik dari Allah, sehingga nggak bisa mengcounter tentang child free. Oh, Ibu mendengar tentang toleransi, oh iya orang Islam harus toleransi dong, ya kan? Tuh. Tapi Ibu nggak punya ilmunya di dalam Quran, nggak pernah mendengar ayat-ayat tentang toleransi versi Quran. Sehingga bisa nggak Ibu mengcounter tuh pikiran-pikiran yang ada yang didengar sama telinga kita. Tuh. Jadi kenapa terjadi perang batin? Karena akal kita pinter, akal kita sering mendengar perkataan-perkataan, ya, tapi hati kita jarang mendengarkan perkataan-perkataan yang paling baik, yaitu Quran. Tuh. Sehingga begitu akal kita mikir, hati kita nggak bisa lawan. Betul nggak? Ya kan? Hati kita nggak bisa lawan. Ibaratnya kalau karate, Bu,
akalnya ban hitam, hatinya ban putih. Kalau diadu menang mana kira-kira? Ya kan? Kalau diadu menang mana? Oke. Saya bersambungin lagi ya ke surat 25 ayat 30. 25 ayat 30, silakan. Boleh Ibu Siti Komariah di Kediri. Surat 25 ayat 30. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat 25 ayat berapa Ustadz? Maaf. Ayat 30. 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhan, ya Tuhanku. Maaf, maaf Bu, ayat 32 Bu. Salah saya. Ayat 32-nya. 25 32. Surat Al-Furqan ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Ya, kafir betul. berkata, mengapa Al-Quran itu Di tidak ayatnya diturunkan? 32 tapi tadi Ya, 32 Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ya ayat betul Bu, 32. betul. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, Muhammad, dengannya dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur perlahan dan benar. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sehat Ya, selalu. orang kafir Quraisy, ya, terima kasih Bu. Orang kafir Quraisy dulu bertanya, kenapa sih Quran nggak turun sekaligus? Allah yang jawab, linusabbita bihi fuadaka. Berangsur-angsurnya turunnya ayat Quran itu untuk memperteguh hatimu. Nah, hati itu teguhnya dengan ayat Quran, Bu. Jadi kenapa hari ini sering perang batin? Karena akal kita banyak dapat informasi, hati kita jarang dapat ayat Quran. Itu penyebabnya, makanya jadi perang batin. Ya itu istilahnya yang tadi kita pakai ya, kita pinjam istilah. Akalnya ban hitam, hatinya ban putih. Begitu diadu ya kalah terus. Tuh. Ya. Makanya kalau kita lihat manusia itu seharusnya masuk surga, manusia itu seharusnya diistimewakan oleh Allah kalau mau ngikutin ayat Quran, karena Quran itu mulia dan memuliakan, betul nggak? Yang dekat dengan yang dekat dengan Quran itu mulia dan dimuliakan. Tapi kenapa manusia hari ini coba di Allah rendahkan, ya kan? Allah bilang khalaqal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tapi setelah itu apa? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah taruh di aspal, di bagian terendah nih. Coba. Kenapa Bu kira-kira Bu? Ya, karena apa? Karena hatinya, ilmunya kalah sama akalnya. Padahal Allah pada saat kita dilahirkan, kita dikasih bekal hati itu. Cuma hatinya jarang dipakai, cuma mengandalkan pendengaran penglihatan buat mikir nih. Tapi nggak dipakai hatinya. Kenapa hatinya nggak dipakai? Ya karena nggak pernah diisi. Nggak pernah diisi oleh kata-kata terbaik dari Allah, yaitu ayat Quran. Sehingga hati kita kalah terus lawan akal. Ya. Oke, Budiah Bandung, pas banget saya mau nyebut ayat, Ibu langsung raise hand. Coba Ibu baca surat 7 ayat 176. Surat 7 176. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan yang sendiri, Allah tetap kasih menang. Karena Allah yang berjanji akan menolong. Oh, luar biasa. Ada suaranya. Ibu ada surat 7 176, silakan. Ada Bu? Ya. Surat 7 ayat 106. 176. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Ya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, terima kasih Bu Dia. Amin, insyaallah. Lihat, manusia itu sebetulnya harusnya dimuliakan kalau dia mau ngikutin Quran. Ya, Allah bilang sendiri, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebetulnya manusia itu akan dimuliakan biha dengan ayat-ayat Quran. Cuma masalahnya, ya, yang diikutin bukan ayat Quran, hatinya kalah ilmunya, Bu. Yang diikutin cuma hawa nafsunya, akalnya bahkan lebih parah lagi, mengikuti hawa nafsunya. Tuh. Ya, ayatnya jelas banget kan? Manusia itu harusnya mulia loh, Bu. Kalau mau ikutin Quran, tapi walakinna ahlada ilal ardi, terlalu cinta dunia. Karena kalau belajar Quran, Bu, isinya apa? Akhirat terus kan, Bu. Ibu disuruh ngejar akhirat, ngejar surga, ya. Sementara akal itu kan nyarinya ke dunia terus, Bu. Bener nggak, Bu? Kita hidup mau ngapain coba? Kalau ibu menikah pengennya karena akal apa coba? Ya, pengen suaminya romantis, pengen punya anak, pengen punya rumah, ya begitu ya Bu ya. Itu akalnya di situ. Padahal Bu, kalau secara iman menikah, kalau buat perempuan menikah itu untuk apa kira-kira? Ya. Menikah itu kalau buat perempuan itu meminta pintu surga loh, Bu. Itu doang kan sebetulnya kan. Utamanya kan dapat pintu surga. Orang perempuan gampang banget masuk surganya kok. Kalau dia mau menjalankan yang wajib-wajib plus taat sama suami, kan itu doang. Ya. Jadi saya kalau ada orang yang datang ke saya untuk konsultasi tentang rumah tangganya, lalu dia merasa dikecewakan sama suaminya dan lain-lain, saya cuma tanya, ibu orientasinya apa? Mau udah bahagia di dunia apa bahagia di akhirat? Bahagia di akhirat, Ustadz. Ya sudah, kalau bahagia di akhirat biarin aja tuh suami, Bu. Yang penting ibu dapat ridho suami. Betul nggak, Bu? Ya kan, kadang-kadang dapat ridho itu kan harus tersakiti kan, betul nggak? Iya, justru kan kita baru bisa ridho kalau pernah tersakiti. Ya. Jadi kenapa hari ini terjadi perang batin? Karena akal kita sering dapat informasi, hati kita jarang dapat informasi yang baik, yaitu Quran. Sehingga hati kita galau, lemah. Sehingga dalam kehidupan begitu disuruh milih, yang dipilih itu pakai informasi akalnya, bahkan pakai hawa nafsunya, bukan pakai hatinya. Itulah makanya Allah bilang bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Perang batin terjadi karena akal kita lebih pintar daripada hati kita. Hati ilmunya ayat-ayat Quran. Sementara akal, dari mana aja dengar terus kan? Selalu mendengar perkataan kan? Dan bahkan saking dengernya kita udah sulit lagi tuh menyaringnya, mana yang benar, mana yang bohong. Apalagi kalau kita sandarannya cuma ke Instagram. Apalagi kalau sandarannya hari ini Ustadz YouTube atau Ustadz Google gitu ya, tanya Google. Oh, kalau bulan Rajab share dapat dijauhkan dari api neraka ya, coba. Ya kan? Begitu disampaikan, begitu ditegur ya, mohon maaf ya, ini dalilnya nggak ada. Wah, so tahu. Yang penting kebaikan, coba. Kenapa? Karena hatinya kosong, Bu. Ya, hatinya kosong. Nah, jadi mudah-mudahan materinya sampai bahwa kenapa sering kita perang batin, karena akal kita lebih pintar daripada hati kita. Sementara hati kita itu ilmunya berisinya sebetulnya ilmunya Quran sebetulnya. Nah, disinilah kenapa yang saya bilang tadi, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati kita menjadi tenang begitu mengingat Allah, karena di dalam hati kita sudah ada Qurannya duluan. Ya, iya iman dong. Hati itu harusnya tempatnya iman, tempatnya Allah. Akal tempatnya informasi umum. Jadi di kepala saya ini informasi umum banyak, tapi yang jadi patokan di sini adalah hati. Akal boleh berpikir kemana saja, tapi diawasi sama hati. Coba, Bu, kalau akal enggak dihalang-halangi untuk berpikir, kalau akal enggak di stop untuk berpikir, dia mikir terus nggak kira-kira, Bu?
Mikir terus kan, bahkan mau tidur aja masih mikir, bener nggak? Ya, bahkan harus ada orang yang memaksa akalnya berhenti dengan cara apa? Dengan cara ngitung kambing katanya 1, 2, 3 biar nggak mikir ya, supaya bisa tidur. Bahkan coba ada orang yang terpaksa harus minum obat penenang supaya nggak mikir. Obat penenang itu kan obat yang diminum supaya akalnya diem, nggak usah mikir lagi tuh. Akhirnya tenang, diem aja, bengong. Minum obat tidur. Ya. Jadi hari ini sebetulnya akal itu harus diperintah oleh hati supaya dia mau berhenti berpikir. Atau minimal berpikir sesuai dengan yang bisa dipikirin aja. Jangan dibebaskan, Bu. Coba Bu Sonya deh. Ini saya mau nanya Bu Sonya. Bu Sonya kalau Bu Sonya dagang, jualan mie ayam gitu ya. Ibu dagang nggak kira-kira, Bu? Kalau Ibu dagang, punya toko, punya warung gitu ya, Bu. Yang Ibu bisa pikirin apa sih, Bu? Yang bisa dipikirin sama akal apa sih, Bu? Kalau Ibu dagang? Untung. Apakah untung bisa dipikirin? Bisa ya, kalau jual sekian, harganya sekian bisa untung gitu ya. Ya. Apalagi yang bisa dipikirin kalau Ibu dagang? Habis dagangannya. Habis nggak? Apakah habis bisa dipikirin? Habis Ya, berapa lama? Nggak bisa, Bu. Yang bisa dipikirin sama Ibu, Ibu mau buka jam berapa? Bisa nggak dipikirin sama Ibu? Iya nggak? Ibu mau punya karyawan berapa? Bisa nggak? Ibu mau jual apa? Mau ngambil untung berapa? Betul? Mau promosi di mana? Pasang iklan apa? Bisa nggak itu dipikirin? Ya, ya. Tapi laku nggak, Bu? Belum tentu. Belum tentu, nggak bisa dipikirin kan? Coba kalau dipikirin sama akal, laku nggak ya? Laku nggak ya? Ntar kalau nggak laku gimana? Nggak dagang-dagang akhirnya tuh. Bener Iya, nggak? dagang saya. Iya. Terus atau habisnya berapa lama ya? Kalau saya nyetok 100 pieces, habisnya berapa lama ya? Sehari apa 2 hari? Bisa dipikirin nggak? Nggak bisa. Tuh. Makanya akal itu hanya bisa berpikir di area akal saja. Sisanya dikembalikan ke hati, Bu, ke iman. Saya cuma bisa buka warung jam 6, tutup jam 9 malam. Cuma itu. Laku berapa hari itu? Nggak tahu, saya serahkan ke Allah. Betul nggak? Hati itu yang ngurusin. Saya hari ini bisa pasang iklan di IG, Facebook, TikTok. Ya, biaya iklannya IG 500.000, TikTok 500.000, Facebook 500.000. Jadi budget iklan sebulan 1,5 juta. Itu bisa dipikirin, betul ya, Bu? Tapi laku berapa omset bulan itu kira-kira? Nggak tahu, serahkan ke Allah. Nah, itu dia, Bu. Coba kalau kita mikirnya gini, kalau saya beriklan 1,5 juta, kira-kira omsetnya berapa ya? Kalau nggak nyampe 10 juta rugi nih saya nih. Waduh, bahaya nih. Akhirnya jadi nggak ngiklan-ngiklan, Bu, nanti, Bu. Benar nggak? Kenapa? Karena akal mikirin sesuatu yang di luar kemampuan akal. Maka dari itu Allah kasih dua nih. Kita mendengar kata orang pasang iklan itu mendatangkan pembeli. Iya, silakan. Kita menyaksikan orang yang pasang iklan ternyata tokonya rame. Iya, silakan. Tapi apakah kejadiannya sama dengan kita? Kalau kita beriklan pasti rame. Nah, itu urusan hati. Hati yang harus jawab. Serahkan ke Allah. Ya Allah, saya cuma bisa meniru. Makanya ada istilah begini. Cara bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Copy, paste. Ya, Bu. Cara bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Silakan akal berpikir, tapi berpikirlah di areanya saja. Di area yang mampu akal pikirin saja. Hati yang mengarahkan akal untuk berpikir. Kalau akal udah keluar dari jalurnya, hati yang tegur. Ini bukan urusanmu, ini urusan iman. Ya, Bu, betul lah. Ibu pakai jilbab, urusan akal apa urusan hati? Urusan hati kan, urusan iman kan? Makanya ada orang-orang yang hari ini ikut ngomong, anak kecil mah, Bu, baru 3 tahun 4 tahun ngapain sih dipakai jilbab dulu. Itu dia berpikirnya pakai akal, kita berpikirnya pakai iman, nggak ketemu. Itu kalau dipertemukan dua orang ini berantem, Bu, bener nggak? Ya kan? Kan ada ya orang yang bilang begitu, kalau masih kecil mah bebaskan aja kali dia berekspresi pakai baju. Ya karena dia berpikirnya pakai akal, kita berpikirnya pakai iman. Makanya ada orang yang hari ini coba, kalau sekali lagi yang tadi saya cerita, kalau ada suami istri datang ke saya, lalu saya tanya orientasinya apa? Saya pengen bahagia di dunia, Ustadz. Kalau bahagia di dunia mah ke psikiater aja, ke psikolog aja, jangan ke saya. Karena kalau saya jawabnya pakai ayat Quran. Ayat Quran itu larinya ke akhirat, Bu, bukan ke dunia, jujur aja.
Tapi dunianya, inilah rahasianya. Kalau kita ngejar akhirat, dunianya dapet. Kalau ngejar dunia, akhirat dapet nggak? Nggak dapet. Tuh. Ada yang bilang hati dulu dijilbabkan karena dia mikirnya pakai akal. Tuh, Bu. Karena dia mikirnya pakai akal. Betul. Kenapa, Bu? Coba. Ada orang yang bilang hati dulu dijilbabkan. Kenapa coba gara-garanya? Gara-gara dia melihat dengan matanya dan dia mendengar dengan telinganya orang yang pakai jilbab tapi perilakunya berantakan, Bu. Betul nggak? Makanya dia jadi mikir, percuma kan berjilbab kalau perilakunya kayak genderuwo. Lebih baik saya jaga sikap dulu. Meskipun saya nggak pakai jilbab, tapi sikap saya bagus. Itu akal dia. Padahal ini dua hal berbeda. Tuh. Pakai jilbab itu meskipun akhlaknya belum bagus, pakai jilbab tetap wajib. Betul nggak, Bu? Ya kan? Pakai jilbab tetap wajib meskipun akal kita masih berantakan, akal kita masih kayak genderuwo. Ya terserah, tapi pakai jilbab dulu, Bu. Nanti seiring sejalan belajar agama, perbaiki itu akhlaknya. Kan begitu ya? Harusnya kan begitu. Nah itu dia. Makanya akal dan hati nggak akan ketemu. Kecuali apa? Kecuali akalnya ditundukkan, akalnya direndahkan, diatur sama hati. Nah dibungkus begini, Bu. Silakan akal mau mikir apapun, tapi bungkus dengan hati. Tuh. Bungkus dengan iman. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Supaya kita bisa nggak gampang berantem dengan diri sendiri, akalnya harus ditundukkan dengan iman. Imannya harus lebih pintar dari akalnya. Dan iman, hati itu nutrisinya adalah ayat-ayat Quran. Jarang baca Quran, jarang membahas Quran, maka hatinya akan kering. Kalau kering, dia kalah terus sama akalnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga masih ada waktu buat berdiskusi. Masya Allah, syukran jazakallah khair, Ustadz. Insya Allah pagi hari ini beneran perang batin jadinya ya. Jadi banyak muhasabah gitu loh. Jadi banyak dialog dalam diri. Oh iya juga ya ternyata. Kadang memang gitu ya kita tuh kalau lagi di persimpangan galau-galau gitu. Akhirnya ini yang lebih kenceng, Ustadz. Mencari jalan keluar ini gimana gitu loh. Kalau imannya yang didahulukan tuh benar tuh tadi kata Ustadz. Masya Allah. Manfaat banget ya Bapak Ibu sekalian ya. Pagi hari ini ya insya Allah ya. Masih ada waktu insya Allah nih kurang lebih 10 menit. Silahkan yang mau bertanya. Resen dulu aja. Nanti saya open mic-nya. Tapi yang ini turun dulu semuanya. Namun sebelum kita ke penanya. Seperti biasa saya mau memberikan info nih terkait teman-teman yang mungkin tadi pagi terlambat bergabung, belum sempat untuk memberikan infak terbaik. Nah, boleh banget kakak-kakak admin diberikan kembali flyernya. Nah, di capture aja ya. Kak Hadijah juga boleh dibagikan di kolom chat. Dan alhamdulillah tadi 500 partisipan lebih yang hadir pagi hari ini. Masya Allah, berkah ya. Bagi yang belum tergabung juga di grup Meaningful Ways, nah segera tergabung ya. Karena nanti info-info seputar kajian setiap harinya ada di sana. Gitu. Baik kelas reguler maupun eksklusif kelas kita yang biasanya hadir di Sabtu Ahad. Dan untuk Sabtu Ahad ini, nah nih sekalian info juga deh. Ada kelas eksklusif kita nih di Sabtu Ahad. Insya Allah dengan pematerinya Bunda Ambar dan Ustadz Ridho. Ya, Ustadz Ridho Febri. Dengan tema Jalan Cinta Menuju Allah. Menjaga cinta, menjaga iman dalam pernikahan. Nah, ini yang pengen bahas lebih dalam lagi, lebih deep lagi tentang pernikahannya, menjaga pernikahannya dengan jalan cinta menuju Allah. Boleh. Seperti biasa, untuk kelas-kelas eksklusif di kita pun tetap ada pilihan free gitu ya. Jadi yang penting kita niat belajar, di-share, disebarluaskan gitu ya, disedekah syiar gitu kan. Apalagi dengan infak terbaiknya, wah itu loh, keren banget lah. Karena kembali lagi ya untuk support segala kegiatan kita di Meaningful Ways. Terima kasih kakak admin yang sudah memberikan. Yang penting daftar aja dulu ya, daftar aja dulu. Karena ini khusus peserta yang terdaftar, tidak dibagikan di grup yang reguler. Kalau kelas-kelas eksklusif, jadi daftar aja dulu, masuk ke grupnya. Nah, nanti baru deh ngajak-ngajak teman yang lain. Oke, kita langsung aja ke Bu Rahayu yang sudah resen dari tadi ini. Silakan Bu Rahayu, apa yang mau ditanyakan kepada Ustadz Indra? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Waalaikumsalam. Siap Bu Ustadz Rahayu. Indra, Ustadz, Nah, Bu. dari tadi tuh saya memang ketampar bener Ustadz. Seringnya kalau ada apa deng gitu kepikiran.
minta itu Ustadz tipsnya kalau ada apa itu benernya gimana gitu aja Ya. dulu Ustadz. Seringnya itu aku yang main sampai ya Allah kalang kabut saya dengan diri saya sendiri Ya. Ustadz, bener. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih langsung tipsnya aja ya, biar kita bisa bersikap. Pertama, kalau kita ada masalah, jangan langsung respon, diem dulu. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqulu khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong baik atau diam. Kalau belum bisa ngomong baik, mending diam dulu. Ini berkaca dari pelajarannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu belajar diem. Nabi Musa itu belajar diem sama Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang nanti jangan komen ya, diem aja. Nanti dikasih petunjuk belakangan. Tuh. Ya Bu. Jadi cara untuk menghadapi masalah dalam kehidupan nomor satu, diam dulu. Jangan langsung respon. Makanya lihat ayatnya lagi. Wasta'inu bisobri wassalah. Coba. Jadi minta ke Allah dengan sabar dulu. Kita punya masalah. Dahulukan sabar. Caranya sabar gimana? Diam dulu. Diam dulu. Seperti Nabi Musa belajar diam sama Nabi Khidir. Seperti perintah Rasulullah. Fal yakulu khairon auliyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam dulu. Lalu kalau diam mikir sendiri nggak bisa, apa yang dilakukan? Ya, banyak nih keluhan para jamaah nih. Ustadz, saya kalau mikir sendiri nggak bisa. Ayat Qur'annya nggak tahu. Lalu caranya gimana? Caranya nanya sama yang punya ilmunya. Dalilnya surat 16 ayat 43. Tuh. Ya. Surat 16 ayat 43. Bertanyalah kepada ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, kepada orang yang punya pengetahuannya jika kamu tidak tahu. Ya, makanya saya juga mempersilahkan yang mau nanya boleh. Ya, yang mau nanya boleh. Ada yang nanya banyak, tapi ada juga yang saya stop nanya. Ya, kalau nanya terus-terusan nggak kebagian orang lain ya kasihan yang lain dong, ya kan. Nanya ya, bukan curhat. Kalau curhat saya nggak mau layanin. Tuh. Ya. Jadi dua Bu ya, caranya ya, Bu Rahayu. Pertama diam dulu, mikir sendiri. Kalau diam dulu mikir sendiri masih buntu juga nanya. Kalau Ibu bisa baca Quran, makanya ada teknik. Kalau di Magnet Rezeki itu Ustadz Nasrullah mengajarkan garpu talak. Buka Quran sembarangan, baca ayat yang ditunjuk. Nah, bisa jadi Allah memberi petunjuk di situ. Itu namanya garpu talak. Kalau di PPA apa Kang Reza? Ada nggak di PPA yang kayak gitu? Nggak pakai ya? Kalau di PPA nggak pakai teknik itu. Tuh. Ya. Tapi kalau teknik itu nggak bisa juga, tanya sama orang berilmu. Dulu saya nanya sama Ustadz saya, Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Ahmad Homsani, Ustadz Abu Fida. Tuh saya nanya sama mereka, ada masalah, saya tanya Ustadz, surat sekian dan sekian, bagaimana menurut Ustadz? Dijawabnya seminggu kemudian juga nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi silahkan bertanya. Tuh, oke? Bertanya kepada ahli zikir. Jangan bertanya sama yang enak diajak ngomong ya. Ini kebiasaan kita, Kang Reza. Nanyanya sama temen yang dianggap enak diajak ngomong. Mendingan nanya sama dia lah, diskusinya enak, nyambung. Padahal belum tentu loh ya. Belum tentu dapat jawaban. Oke? Jadi yang mau saya kasih tipsnya ke Ibu, gimana caranya supaya Ibu nggak salah lagi dalam bersikap. Kalau ada masalah, diam dulu. Yang kedua, coba berinteraksi dengan Allah lewat ayat Quran. Bisa dibuka sembarangan. Lalu tunjuk ayat yang mana, coba pikirin. Yang ketiga, tanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Gitu ya Bu, itu tekniknya langsung to the point aja. Terima kasih. Masya Allah. Siap, Ustaz. Oh, keren banget nih ya. Ini menjawab juga pertanyaan saya dan ibu-ibu yang lain, insya Allah. Oke, masih ada waktu lah. Kita kasih dulu nih Bu Diah dari Bandung. Mangga Bu, singkat, jelas, padat. Apa ya? Turnuhun Kang Reza. Waalaikumsalam Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, mau nanya? Mau nanya Tad. Iya, kan lagi belajar untuk berserah di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, kebetulan ya dari Agustus tahun lalu kan ada kerjaan nih, ada closingan, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Ada jual beli rumah seperti itu. Ya. Nah, pihak penjual masih open, pihak pembeli juga masih berminat gitu. Ya. Mungkin untuk case yang lain akan pemilik tuh akan udahlah, udah nggak minat, mungkin udah dibatalin. Tapi ini sih masih terus berlangsung. Nah, bolehkah saya masih berharap itu
ini akan terjadi transaksi ini atau gimana tadi? Kan jadi galau gitu. Ya, siap. Makasih, Tad. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, Bu, di surat 7 ayat 55. Surat 7 ayat 55. Wad'uhu khaufa wa tama'a. Surat 7 ayat 56, ya. Surat 7 ayat 55 dan 56 lah, dua-duanya Ibu baca. Kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tapi tetap punya harapan. Kalau Ibu hari ini masih berharap rumah itu laku, ketemu deal antara penjual dan pembeli yang sama-sama setuju, ya tidak ada salahnya sebetulnya berharap di situ. Ya kan? Tidak ada salahnya. Tapi bagaimana cara berharap yang benarnya, itu yang harus dipelajari, Bu. Karena Allah bilang innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, itu surat 3 ayat 37. Itu yang Ibu harus pahami. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kalau udah dari tahun lalu Agustus sampai sekarang, udah berapa bulan itu sekarang? Udah April lagi, Bu. Udah 8 bulanan lagi, Bu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 8 bulanan lagi, Bu. 8 bulanan tapi Allah belum berkehendak tuh pembeli sama penjual deal. Nah, Ibu harus berpikir, kok Allah belum berkehendak apa ya? Nah, ini yang harus diperbaiki apa, Bu? Kita biasanya akal duluan tuh mikirnya tuh. Ya, apa nih? Wah, kurang dikasih bonus kali, ya akal kan? Oh, dikasih diskon kali atau diturunin harganya, itu akal tuh, Bu. Padahal nomor satu kan wasta'inu bisobri, mintalah kepada Allah dulu dengan sabar. Nomor satu harus sabar. Yang kedua sholat. Sholat. Ibu harus jaga hubungan ke Allah dulu. Makanya kenapa rumah itu belum deal-deal? Ya walau alam. Ibu harus tanya sama Allah tuh. Ibu harus tanya sama Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho rumah ini laku antara penjual dan pembeli, ya silahkan. Kalau nggak ridho, ya nggak apa-apa ya Allah. Tolong tunjukkan saja. Saya ikut skenario, bukan begitu harusnya kan? Ya, artinya apa, Bu? Ibu harus kembalinya ke hati, jangan kembali ke akal. Kalau kembali ke akal, buset deh, udah 8 bulan kagak deal-deal ini. Ada apa sih nih? Jangan-jangan ada yang nyantet saya nih, jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan ada orang yang dengki nih sama saya nih. Tuh. Jangan-jangan ada yang ngirim guna-guna nih. Kan bisa begitu Kang Reza ya. Pikiran kita akalnya ke situ. Padahal belum tentu, Bu. Yang harus didahulukan Allah. Allah mungkin nggak ridho Ibu mendilkan transaksi Ibu. Jangan-jangan karena ada akad muamalah jual beli rumahnya yang salah. Jangan-jangan. Makanya saya mensarankan Ibu coba konsultasi sama yang paham fikih muamalah. Tuh. Ya, gitu. Ya, Bu ya. Jadi banyak hal yang harus diintrospeksikan kenapa sampai belum deal. Berharap boleh nggak? Boleh. Tapi terharit sekali lagi berharap terbaik adalah ke Allah. Karena Allah malah yang maha pemberi rezeki. Jual rumah itu cuma ikhtiar, Bu. Ikhtiar. Saya ikhtiar nggak? Ikhtiar. Tapi berharapnya sama siapa? Sama Allah. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman Masjid Asa, Kang Reza. Saya bilang sama mereka, saya mulai 2025, mulai Ramadan kemarin naikin standar sedekah saya. Biasanya 10%, sekarang 15%. 10% sedekah, 5% zakat. Saya masukkan semua ke Masjid Asa. Ya. Lalu saya bilang, kalau Masjid Asanya nggak berdiri gimana, Ustaz? Kalau Masjid Asa nggak berdiri bukan urusan saya, itu urusan Allah. Karena Allah yang membangun masjid itu. Saya cuma ikut barisan doang. Bu, saya ikut bertransaksi sama Allah doang. Kemarin ayatnya dibaca sama Bu Zalia ya. Orang-orang yang bertransaksi kepada Allah tidak akan pernah rugi. Jadi kalau masjidnya berdiri, saya tidak merasa berjasa. Kalau masjidnya tidak diizinkan berdiri, Allah jawab balasan dari Allah sudah tetap. Makanya saya nggak ada masalah. Gitu. Ya. Masjid berdiri atau tidak berdiri bukan urusan saya. Urusan saya cuma hadir pada saat diperintah Allah. Nah itu, Bu. Urusan itu mobil apa rumah itu laku apa nggak laku terserah urusan Allah, Bu. Yang penting hari ini ibu hadir di hadapan Allah. Ya Allah, saya mau memperbaiki, saya mau introspeksi kira-kira yang salah di sini apa. Kalau yang salah muamalahnya, ya muamalahnya diperbaiki dulu. Karena nggak tahu, saya juga nggak tahu kan kenapa sampai Allah tahan 8 bulan nggak laku-laku, padahal yang punya rumah minat menjual ke dia, yang mau beli minat beli mobil rumah itu. Nah itu ya, Bu ya. Nanti mungkin bisa bisa dianalisa lebih mendalam. Tidak bisa di sini sih, tapi itu ya. Jadi Ibu lebih banyak wasta'inu bisobri wasolahnya.
sabarnya dikuatkan, lalu hubungan ke Allahnya dikencengin. Karena Allah bilang innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah ngasih rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya, wallahu alam, yang tidak dikehendaki siapa nih? Makanya ditunda sampai 8 bulan. Ya kan? Gitu ya Bu ya. Saya nggak bilang ibu, bisa jadi orangnya. Bisa jadi yang punya rumahnya, Allah nggak berkehendak dia beli rumah itu. Bisa jadi yang jual rumahnya, Allah nggak berkehendak dia dapat rezeki lewat jual rumah. Bisa jadi. Dan kita nggak tahu di situ. Nah, disitulah kesabaran yang harus dikencengin. Gitu ya Bu Diah ya. Mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan lebih mendalam lagi terkait dengan fikih muamalahnya pada saat jual rumah. Sip. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Indra, tiba kita di penghujung acara pagi hari ini, udah jam 7 lewat tuh ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement kita pagi hari ini? Ya, Ayah Bunda, yang namanya perang batin nggak mungkin berhenti. Bahkan di level saya yang dengan izin Allah saja, Allah izinkan tak hafal ayatnya, kadang-kadang akal masih suka menang tuh lawan hati. Tuh. Tapi makanya Allah kasih peluang. Apa peluangnya? Istighfar. Kalau kita sudah berbuat salah, buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar. Ini dalilnya surat 3 ayat 135. Tuh. Jadi makanya jangan kurang-kurang ngomong astagfirullah. Nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya saja. Tuh. Kenapa? Karena mohon maaf ya, yang paham ilmunya saja kadang-kadang masih kalah tuh. Hatinya, imannya masih kalah dengan nafsunya. Saya kadang-kadang masih suka emosi juga bawa mobil, tapi buru-buru alhamdulillah Allah kasih ingat astagfirullah. Tuh. Astagfirullah. Dan kalau sudah astagfirullah, jangan cari alasan lain. Wajar dong, saya marah, kan saya manusia biasa. Nah, saya berhenti di situ. Ada satu kejadian Kang Reza, saya bilang sama tukang AC, Pak, abis asar ya, oke Pak, abis asar. Tapi saya bisanya Senin, dia bilang gitu Kang Reza. Dia bisanya Senin. Itu waktu WA-an hari Jumat. Dan dia bacanya, dan saya nggak baca Seninnya. Saya bilangnya, saya bacanya abis asar dan dia oke abis asarnya. Makanya setelah jam 2 saya pulang tuh dari Fatmawati ke rumah. Sampai rumah saya bilang dong sama tukang AC-nya, Pak saya udah di rumah ya. Tukang AC-nya kaget loh, Pak kan Senin Pak. Iya. Saya baru sadar, oh Seninnya nggak saya baca. Saya langsung bilang, ya Pak maafin saya Pak, saya salah. Selesai. Saya nggak mau pakai alasan maafin saya salah, saya nggak baca, nggak mau saya Bu. Saya membiasakan diri saya untuk nggak mau pakai alasan, selesai. Tuh. Nah, jadi kalaupun saya lupa, saya nggak mau ngomong maafin ya, saya lupa nggak. Ya maafin ya, saya lalai, selesai dah gitu aja. Maafin ya, selesai. Kenapa? Karena sesuai surat 3 ayat 135, saya nggak mau membiasakan diri saya cari alasan. Di surat 3 ayat 135 kan kalau udah bersalah langsung buru-buru ingat Allah dan buru-buru tobat, nggak nyari alasan. Tuh. Oke, jadi itulah mungkin hari ini yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana kita mau mengikuti hati, ya harus belajar Qur'annya dulu. Lalu kalau nanti akal dan hati berbentrok, buru-buru istighfar dan nggak perlu cari alasan apapun. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalau masih ada yang kurang, ya kita bisa terusin untuk materi berikutnya. Walau alam nanti kita diskusikan sama tim. Kalau nanti perlu tanya jawab lebih banyak, ya saya pernah menyarankan juga bikin satu sesi khusus tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Kang Reza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair Ustaz Indra pagi hari ini telah membersamai kami di Meaningful Ways, dan mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian, dimudahkan juga untuk praktek mengamalkan gitu ya. Ini ilmu banget tuh, baru tuh tadi saya juga. Kita kalau minta maaf ya minta maaf aja, saya salah maaf udah gitu ya, nggak usah pakai alasan. Biasanya kita juga pengen dibilang, oh pengen dimaklumi gitu ya biasanya, makanya suka cari-cari alasan. Oke Ustaz, terima kasih banyak sekali lagi, dan Bapak Ibu yang paling penting mudah-mudahan jangan lelah untuk terus mendoakan kami ya teman-teman di Meaningful Ways nih. Banyak tim yang terlibat di belakang, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, yang selalu standby setiap paginya menyediakan link Zoom. Wah, luar biasa banget. Jadi jangan berhenti doanya hanya untuk pemateri kita saja, tapi doakan juga tim semua support yang ada di Meaningful Ways ya. Dan bagi teman-teman yang mau support juga silahkan langsung aja nanti hubungi Kak Sadijah untuk tergabung dalam Meaningful Support Program. Nah itu boleh banget. Dan insya Allah
Kita ketemu lagi besok dengan pemateri kita yang lain dan mudah-mudahan tadi usulan Ustadz Indra boleh juga tuh ya kita pertimbangkan. Kita buka sesi khusus Q&A, diskusi. Wah, talk show. Wah, keren. Insya Allah. Dan sebagai penutup, yuk kita tambah keberkahan dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas yang di jalan, hati-hati, selamat sampai dengan tujuan. Yang sedang sakit tadi juga tuh, mudah-mudahan lekas Allah pulihkan kembali ya. Apapun kegiatannya hari ini, semoga dimudahkan semuanya ya, penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama timnya sehat ya. Selalu berjuang. yang indah sesuai